Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 cukup panjang. Dari ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-14, ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah menemukan ayat ini, mari simak, mari perhatikan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikaucaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini mengambil tema hatinya dikeraskan untuk dibinasakan. Hatinya dikeraskan untuk dibinasakan. Barangkali saudaraku sekalian mendengar tema ini, mungkin kita akan berkata, apakah tidak berlebihan? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang bagaimana yang bisa melakukan itu? Dengan sengaja hati seseorang dikeraskan, dengan sengaja hati sekelompok orang dikeraskan,
dengan sengaja hati sebuah bangsa dikeraskan untuk kemudian dibinasakan. Supaya mereka melihat kemuliaanku. Kemuliaan yang mereka lihat bukan lagi kemuliaan yang mengubah. Kemuliaan yang mereka lihat bukan lagi kemuliaan yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Tetapi justru saudaraku sekalian, kemuliaan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka adalah kekuatan tangannya, kekuatan kuasanya yang membinasakan. Apakah tidak berlebihan? Tuhan melakukan ini kepada orang Mesir. Apakah tidak berlebihan Tuhan melakukan ini kepada Firaun? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti apapun respon yang kita bangun, entah kita menganggap ini berlebihan atau tidak, entah kita mempercayai ini atau tidak, tetapi yang jelas kekasih-kekasih Tuhan, fakta yang kita lihat memang itulah yang Tuhan lakukan, memang itulah yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan pernyataan ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan bisa kita temukan beberapa kali. Secara khusus dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Tanda-tanda atau tulah-tulah yang Tuhan nyatakan melalui Musa. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat, kita menjumpai beberapa pernyataan di dalamnya. Yang dimana Tuhan berkata, tunjukkan ini, katakan ini kepada Firaun, tunjukkan ini kepada Firaun, sebab aku akan mengeraskan hatinya. Sebab aku akan mengeraskan hatinya. Nanti Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya. Ketika tulah itu diberlakukan di tanah Mesir, beberapa tulah akhirnya diberikan, beberapa tulah akhirnya diperlihatkan. Bukan untuk menyelamatkan Mesir, bukan untuk menyadarkan Firaun akan kelakuan, akan dosa dan kejahatannya. Tetapi saudaraku sekalian, beberapa tanda, beberapa tulah yang diperlihatkan kepadanya justru menuntun dia kepada keadaan hati semakin keras. Jadi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hatinya dikeraskan untuk dibinasakan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Itulah fakta yang kita temukan di dalam Alkitab. Tapi barangkali banyak orang yang berkata kepada saya, Tuhan kan tidak seperti itu, betul. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh rahmat. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Alkitab membeberkan kepada kita, Alkitab menyuarakan kepada kita dengan suara yang keras yang berkata, Dia tidak menghendaki kebinasaan orang berdosa, tetapi yang menjadi kehendaknya adalah orang-orang berdosa itu meninggalkan dosa-dosa mereka, berbalik dari dosa-dosa mereka supaya mereka diselamatkan. Amin. Amin. Itu memang suara keras yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Terkait dengan karakter, terkait dengan kepribadian, atau terkait dengan hati Tuhan terhadap ciptaannya. Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan siapapun. Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan bahkan orang-orang berdosa. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat selalu dikehendaki oleh Tuhan untuk meninggalkan dosa, kesesatan mereka dan kembali ke jalan yang benar supaya Tuhan menyelamatkan. Tapi tidak bisa kita bantah. Ada saatnya Tuhan mengeraskan hati seseorang. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Aku akan mengeraskan hati Mesir.
supaya mereka melihat kemuliaanku, supaya mereka melihat kehendakku, supaya mereka melihat dengan terang siapa aku, Allah pencipta langit dan bumi yang tidak bisa dilawan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memahami tema kita pada kesempatan ini? Bagaimana kita memahami fakta di dalam Alkitab yang dimana ada hati orang-orang tertentu yang dikeraskan oleh Tuhan untuk dibinasakan? Bagaimana kita memahami ini kalau kita bandingkan tadi dengan suara Alkitab yang lain? Bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kebinasaan siapapun. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada dua catatan yang ingin saya berikan kepada kita. Yang pertama, hati yang dikeraskan itu sebetulnya kekasih-kekasih Tuhan adalah keadaan hati seseorang yang sudah sampai kepada puncak di mana hati itu sudah tidak mungkin lagi bisa diubah. Jadi percuma aku akan mengeraskan hatinya. Karena apapun yang kita perbuat, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, apapun yang diperlihatkan oleh Tuhan. Orang itu, Mesir, Firaun itu sudah sampai hati mereka sudah sampai kepada puncak di mana mereka sudah tidak mungkin lagi bisa berubah. Saya pernah menjelaskan di tempat ini. Adapun kalau begitu Pak, kenapa Tuhan masih perlihatkan? Kenapa Tuhan masih memperlihatkan tulah? Kenapa Tuhan masih memperlihatkan, menyatakan kehendaknya, menyatakan firman-Nya kepada Firaun melalui Musa? Kalau memang sudah tidak bisa diubah, apakah itu tidak pekerjaan sia-sia? Saya menyelidiki, ternyata tidak demikian. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu standar tertentu. Katakanlah standar di mana hati seseorang sudah menjadi keras, tidak bisa diubah. Hati yang keras ini saudaraku sekalian karena sudah tidak bisa diubah. Maka kekasih-kekasih Tuhan bagian orang-orang yang memiliki hati seperti ini adalah hukuman Tuhan. Tuhan harus menghukum mereka karena keadilan Tuhan. Karena kebenaran Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan itu harus dinyatakan. Maka orang yang salah harus dihukum. Orang yang benar harus diupahi. Amin. Itu keadilan dan kebenaran Tuhan. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, orang Israel sudah sampai di sini. Dan Tuhan harus melakukan sesuatu. Maaf, bukan orang Israel. Orang Mesir, Firaun sudah sampai di sini. Di standar itu. Dan Tuhan harus menghukum mereka. Tapi sebelum hukuman Tuhan itu terjadi, semua prasyarat, karena Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang benar dalam semua tindakannya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dia harus penuhi dulu. Tapi Tuhan juga tahu bahwa apa? Bahwa semua yang dilakukan ini sebenarnya tidak lagi berdampak apa-apa bagi Firaun dan Mesir. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi, hati yang keras itu adalah puncak dari hati yang sudah tidak mau lagi diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, semua yang dilakukan oleh Tuhan hanya sekedar untuk memenuhi prosedur saja. Supaya Tuhan itu tidak terlihat sebagai Tuhan yang semena-mena. Maka saya suka berkata, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, lalu Tuhan belum hukum kita. Dosa kita begitu sangat berat, begitu sangat besar. Dan Tuhan tidak menghukum kita. Saudaraku, saya ingin berkata, jangan nyaman dengan itu. Amin.
Saudara bersama saya nih? Amin. Jangan nyaman. Jangan nyaman. Karena semuanya pasti akan mendatangkan sikap Tuhan. Semuanya akan mendatangkan perlakuan Tuhan. Nah saudaraku, seolah-olah masih diberikan kesempatan kepada Firaun. Seolah-olah masih diberikan kesempatan kepada Mesir. Musa, ya, tunjukkan ini. Buat apa? Kamu tunjukkan pun sebetulnya tidak ada masalah. Karena dia sudah pasti tidak akan pernah mau mendengar. Tapi kita berikan karena Tuhan tidak mau semena-mena. Maka segala sesuatu yang harus dilakukan harus tetap dilakukan. Tunjukkan. Gak berubah. Tunjukkan gak berubah. Akhirnya sampai kepada titik. Semua prosedur sudah dipenuhi. Lalu akhirnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati seperti ini, seperti Firaun dan Mesir, akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah sekarang saudaraku sekalian kita masuk. Kenapa seseorang bisa memiliki hati yang keras seperti ini? Sehingga pada akhirnya menuntun dia kepada tindakan Tuhan membinasakannya. Seperti Mesir dan Firaun. Saudaraku kenapa? Kalau itu pertanyaannya. Saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama. Kenapa hati orang menjadi keras? Sehingga pada akhirnya Tuhan sudah tidak bisa mengubah. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan sudah tidak bisa mengubah. Yang pertama. Hati yang keras itu merupakan proses dari terbiasanya seseorang tidak memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Terbiasanya sekian lama, sekian panjang saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada proses yang terjadi di dalam hidupnya di mana seseorang tidak memperkarakan di hadapan Tuhan hidupnya dengan segala sesuatu yang terjadi. Dia lihat orang salah, tidak berperkara. Meskipun dia tahu kesalahan orang itu sama seperti salahnya. Lalu dia lihat orang salah. Dia tidak belajar. Iya ya, aku juga salah. Aku bahkan lebih parah salahnya dari dia. Tapi lihat orang salah, nah itu dia. Dia sih begitu. Nah segala sesuatu yang terjadi tidak pernah membuat dia untuk datang dan berperkara. Dan itu terjadi sekian lama. Itu terjadi sekian lama terus. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya berharap Bapak Ibu tidak pernah lupa. Barangkali sudah bertahun-tahun yang lalu saya menyampaikan ini. Sayangnya proses pembentukan Tuhan. Proses pembentukan Tuhan atas hidup kita seringkali tidak melalui hal-hal yang besar. Halo? Halo? Seringkali bukan hal-hal yang besar. Ya, tapi seringkali dengan hal-hal yang kecil. Aduh, kalau dengan hal-hal yang besar langsung ada tulisan di langit. Ya toh? Langsung ada tulisan di langit. Kita bangun pagi, semua orang melihat, menatap ke langit. Lalu ada tulisan di langit. Kalau kamu tidak bertobat hari ini juga, maka saya akan turunkan batu-batu sebesar kepalan tangan. Memenuhi seluruh Bekasi. Kira-kira bertobat gak? Lalu? Ada tulisan tangan, gak usah ada batu. Siapa yang tidak bertobat, maka sekucur tubuhnya
akan dipenuhi oleh penyakit kulit kurap, kudis. Ada tulisan di langit. Berani gak bertobat? Nah sayangnya Tuhan gak buat itu. Kita tidak diperhadapkan dulu dengan sakit penyakit yang sangat keras. Kita tidak diperhadapkan dulu dengan persoalan pergumulan yang sangat hebat. Tuhan tidak berbicara kepada kita lewat gemuruh yang sangat besar yang memengakkan telinga setiap orang yang mendengarnya. Sayangnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam tanda kutip sayangnya itu, Tuhan berbicara dengan lembut. Lewat apa? Lewat hal-hal kecil yang kita lihat. Lewat hal-hal kecil yang kita lihat. Saya ngantar Renol sekolah. Hari-hari ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, memang saya jarang ngantarnya. Kalau dulu saya terus yang ngantar. Karena, kalau Yosia waktu SMP saya terus yang ngantar karena agak jauh. Renol jarang saya ngantar. Kalau tidak salah hari Jumat yang lalu saya ngantar. Saya ngantar Renol. Naik motor. Lalu di depan terjadi kecelakaan kecil. Ada ibu-ibu bonceng 2 anak kecil. Masih anak SD. Bonceng mau pergi sekolah karena putih merah. Lalu jatuh. Kaki anaknya itu anak yang perempuan. Ya, kaki anaknya yang perempuan itu saudaraku mungkin kena knalpotnya yang panas. Motornya sih motor matic. Tapi kan ada yang panas itu yang di ujung. Karena dia di depan gitu. Jadi oleng mungkin keduluan kakinya turun entah kenapa. Itu kakinya kena. Aduh saya kasihan ngelihatnya. Rame. Saya mau berhenti, saya lihat Renol sudah kepepet waktunya. Lalu saya terus jalan. Pulang dari sana saya masih melihat anak itu meraung-raung. Meraung-raung gitu. Dipegangin. Ampun, ampun. Saya nggak tahu siapa yang bonceng dia. Tapi dia teriak. Kapok jalan sama mbaknya, kapok. Kapok jalan sama? Kapok jalan sama mbaknya, besok gak mau lagi, besok gak mau lagi. Saya langsung belajar. Tuhan, kalau Tuhan sentil kami ini langsung begitu. Dan kami bisa langsung berkata, Tuhan kapok, Tuhan kapok. Rasanya enak toh? Halo? Kalau kita langsung disentil oleh Tuhan, kita langsung terasa digoncang hidup kita, digoncang keberadaan kita. Lalu semua kita berkata, kapok. Lebih enak kan? Saudara bersama saya nih, kok kayaknya gak semangat dengar saya nih. Masalahnya Tuhan gak buat begitu. Saya dalam hati saya mikir, ini pasti gak mau lagi nih. Dibonceng, pasti gak mau lagi. Bahkan saya pikir saudaraku, nanti kalau dia sudah jadi ibu-ibu, ya dia akan berkata, anak saya jangan diantar pakai motor. Jadi saya harus beli mobil supaya anak-anak saya yang kecil-kecil diantar pakai barangkali. Nah kekerasan hati tidak mau diubah oleh Tuhan. Tidak mau lagi berubah. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah proses panjang di mana seseorang tidak mau sungguh-sungguh memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Apa yang dilihatnya tidak berpengaruh atasnya. Apa yang didengarnya tidak membawa dia kepada, iya Tuhan aku harus berubah. Bahkan apalagi kalau apa yang terjadi kepada orang lain. Apa yang terjadi, kesusahan, penderitaan, persoalan yang terjadi kepada orang lain. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak pernah membuatnya untuk datang kepada Tuhan dan berusaha untuk menemukan apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan ingin pesankan di dalam hidupku. Itu yang pertama.
Yang kedua, kekerasan hati itu adalah puncak dari hati yang sudah tidak mau lagi diubah oleh Tuhan. Dan ini merupakan puncak dari proses panjang yang dimana seseorang tidak terbiasa untuk intim dengan Tuhan. Tidak terbiasa intim dengan Tuhan. Kan ada lagu ya. Hari-hari ku jalani bersama Yesus, suka dukaku. Apa salah? Ku jalani dulu atau apa? Hari-hari ku lalui gitu ya. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan kan ku alami. Bersama Yesus, juru selamatku. Enak lagunya kalau dinyanyikan. Tapi kita tidak melalui segala hal bersama dengan Tuhan. Kita jalani hidup kita sendiri. Kepentingan kita, pikiran kita, hasrat-hasrat kita menjadi yang terutama bagi kita. Dan ini harus selalu dipenuhi. Ini harus selalu digenapkan. Kita tidak pernah intim dengan Dia. Saya selalu bayangkan, saudaraku, bagaimana suami istri yang tidak pernah intim. Ya, tidak pernah intim. Apa enak? Yang saling mengasihi tidak pernah. Aduh, kalau saya hari ini, waduh, saya bilang, Ibu Gembala, tinggal 1 tahun. Setelah itu, kita tinggal berdua. Tinggal berdua. Saya tanya Renol, Rey, nanti kuliah di mana? Di Jawa. Kok di Jawa sih? Iya. Nggak mau di sini aja? Enggak. Kayaknya saya mau ke Jawa. Aduh. Saya bilang, tinggal kita berdua nanti. Tinggal kita berdua. Tinggal berdua. Sudah mulai, sekarang aja udah mulai terasa. Tinggal bertiga, kayak tadi rasanya mana lagi satu lagi nih. Perasaan toh, selalu berempat masuk ke mobil. Oh iya, sudah kos ternyata di luar kota. Baru di Semarang. Gimana kemarin kalau dapat di Sumatera? Aduh. Lalu saya bayangkan, makanya saya bilang Ibu Gembala, biarin saya dibilang egois. Nanti ya, ingat ya, kamu juga berdoa. Berdoa apa? Aku yang mati duluan. Kalau kamu kan wanita, kuat. Ya, ada orang yang ngomong begitu dengan saya. Pak Brikson, apa? Dosa enggak, Pak? Dosa apa? Dosa tidak. Kalau saya berpikir di dalam hati saya, kalau istri saya mati duluan, saya menikah lagi. Gitu ya. Jadi kamu terpikir begitu? Iya. Gimana Pak? Dosa enggak menurut Bapak? Saya stres mikirinnya katanya. Tapi enggak bisa, hati saya ini kayaknya akan begitu Pak. Lalu saya bilang, kamu pernah enggak nanya istrimu? Kalau kamu mati duluan, istrimu akan berpikir enggak akan nikah lagi? Cepat sekali dia jawab saya, berkata begini. Saya yakin 100% bahkan kalau bisa 1000%. Istri saya pasti enggak mikir begitu. Dia pasti enggak mikir lagi untuk menikah kalau saya mati duluan. Lalu dia bilang, itu yang bikin saya stres Pak. Istri saya pasti begitu. Sementara aku ini masih mikir begitu loh Pak Brikson.
Iya ya. Waduh, kacau juga ya. Pendek cerita. Ya sekarang sudah kejadian. Istrinya memang meninggal karena COVID. Pertama-tama kali COVID, istrinya meninggal. Lalu saya ketemu dengan dia di Sumarekon. Ngopi yuk, ngopi. Setelah mereda COVID beberapa waktu yang lalu. Lalu saya bilang, masih mikir nikah enggak? Kawin lagi. Dia bilang enggak. Saya nanti akan tuliskan itu kisahnya. Bagi saya agak menarik. Masih enggak? Enggak. Kenapa? Saya enggak mau kehilangan kenangan bersama istri saya. Keren juga nih kawan nih. Saya enggak mau kehilangan kenangan bersama istri saya, Pak. Rugi saya. Tapi sekarang tinggal sendiri. Saya juga suka jalan sama dia. Masuk di mobil. Dia bilang tuh ada cewek tuh. Dia bilang, Pak Pendeta, ingat gak dulu ketika kita ngobrol? Ingat? Tahu gak? Dari situ saya punya hati, gak mau saya, gak mau mikir saya berdosa ketika kita ngobrol. Kau sekarang situ kompor-komporin saya. Saya bilang bukan kompor-komporin, nguji. Dia bilang rugi Pak. Kenangan dengan istri saya tuh begitu sangat manis untuk dikenang. Aduh. Gitu loh Pak Ardi. Iya Pak. Waduh. Jadi saya juga ngerasa. Makanya saya bilang, Ibu Gembala, aduh. Kan dia ngomong dengan saya, kenapa kamu berpikir begitu? Kalau istrimu meninggal duluan kamu menikah. Dia bilang apa? Pak, hati saya ini saya sudah pastikan Pak. Saya tidak akan sanggup hidup sendiri. Saya sudah membayangkan kesulitannya, sudah membayangkan kesukarannya. Aduh, saya sudah membayangkan beratnya. Barangkali itu juga yang saya pikir, makanya saya bilang, ya kalau saya sih nggak mikir apa, cuma saya bilang, saya mati duluan ya. Bukan malah bilang, emang lo yang ngatur Tuhan? Enggak, ini permintaan. Ya, terbukti ya, yang suaminya meninggal duluan ya, masih tetap kokoh ya, ya toh? Itu. Ya, teleponnya udah nggak ada ya, jadi nggak bisa dihubungin. Aduh, saya geli lihat Renol kemarin. Ibu-ibu yang tidak ada pasangannya ditelepon. Terus ada yang nyaut, nggak ada nomor teleponnya Renol. Iya. Kalau kita terbiasa menikmati keintiman, contoh dengan pasangan kita, terbiasa menikmati keintiman dengan keluarga. Dengan keluarga. Saya bukan menyombongkan diri saudaraku. Orang-orang berbicara tentang keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis. Tapi anak-anaknya enggak betah di rumah. Pendeta-pendeta berbicara tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat, yang bagaimana, yang berbahagia. Tapi anak-anaknya kepahitan. Saya bersyukur sama Tuhan. Kami dari sejak dulu menikmati kebersamaan. Anak-anak bisa protes saya. Anak-anak bisa protes saya. Anak-anak bisa marah dengan saya kalau saya salah. Tentu marah dengan cara yang sopan. Nah kalau kita terbiasa menikmati hubungan yang intim dengan siapapun, dengan keluarga, dengan pasangan kita. Saya terlalu percaya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Keintiman dengan orang-orang yang seharusnya kepadanya kita intim. Kekasih-kekasih Tuhan akan membawa nilai-nilai tertentu di dalam hidup kita. Amin. Amin. Apalagi kalau keintiman dengan Tuhan. Apalagi kalau keintiman dengan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan
tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bukan karena kita takut, amin. Bukan karena kita takut mara bahaya, bukan karena kita takut kecelakaan, bukan karena kita takut kejahatan-kejahatan dunia ini mengeroyok kehidupan kita, mengeroyok iman kita. Tetapi kenapa kita berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Karena apa saudaraku sekalian dan kasih Tuhan? Karena keintiman dengan Tuhan itu sudah kita rasakan dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak pernah intim dengan Tuhan, hari-hari dilalui tanpa keintiman dengan Tuhan, inilah yang nantinya akan menuntun seseorang sampai kepada puncak hati yang sudah tidak bisa diubah. Karena yang akan mengubah hati kita, yang menyempurnakan hati kita adalah hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Maka lewat kebenaran ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua supaya kita belajar untuk intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya diganti lagunya Pak Riko. Yang itu ada nggak Pak itu Pak? Ku tak dapat jalan. Saya biasanya sudah masukkan lagu ke Pak Riko. Lagu penutup firman. Tadinya lagunya selidiki aku, lihat hatiku. Nah kayaknya ini enak ya. Ku tak dapat jalan sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya panjang ini. Mudah-mudahan nanti kalau bisa saya lanjutkan di minggu yang akan datang. Ya. Yang ketiga, bagaimana hati yang tidak mau diubah lagi itu terbentuk. Karena sekali lagi hati yang keras itu adalah puncak dari hati yang sudah tidak mau lagi diubah. Nah bagaimana itu terjadi? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Hati yang sudah tidak mau diubah lagi itu merupakan proses panjang dari terbiasanya seseorang mengabaikan tuntutan atas dirinya. Terbiasa abai terhadap tuntutan atas dirinya. Kalau aku jadi pendeta, ada tuntutan yang harus kupenuhi. Kalau aku sebagai suami, ada tuntutan yang harus kupenuhi. Kalau saya sebagai anak, ada tuntutan yang harus saya penuhi. Kalau saya sebagai jemaat, ada tuntutan sebagai jemaat yang harus saya penuhi. Kalau saya sebagai majelis gereja, ada tuntutan yang harus kupenuhi. Lah kalau seseorang terbiasa mengabaikan tuntutan atas dirinya, apalagi tuntutan Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat seseorang bisa tidak berubah lagi. Perjalanan bersama dengan Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, identik dengan tuntutan Tuhan atas hidup kita. Kita diubah dari sehari ke sehari, semakin sempurna di hadapannya. Amin. Amin. Kita diubah dari sehari ke sehari, semakin sempurna, semakin benar, semakin berkenan kepadanya. Orang suka berkata, aku kan begini. Aku kan begini. Aku berteman karena aku mau bebas. Aku berjemaat karena aku mau bebas. Aku melayani karena aku mau bebas. Aku di sini karena aku mau bebas. Aku tidak mau ada ikatan-ikatan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi. Hasrat-hasrat seperti ini, kalau kita tidak waspadai, dia akan semakin besar, sehingga pada akhirnya saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, akan semakin membesar menjadi batu gunung yang sudah tidak bisa lagi dipecahkan. Sebagai akibatnya, tuntutan Tuhan pun
atas kehidupan kita yang salah, yang berdosa, yang tidak benar, pada akhirnya akan kita abaikan. Karena itu, supaya hati kita terus diubah oleh Tuhan, mari kita perhatikan kekasih-kekasih Tuhan, tuntutan-tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Orang Kristen yang benar itu akan selalu berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan? Aku mau berubah dan aku mau disempurnakan. Hati yang keras adalah puncak dari hati yang sudah tidak mau lagi diubah oleh Tuhan. Kita masih masuk poin yang pertama. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada 3. Yang pertama, karena kita terbiasa tidak memperkarakan diri kita atas segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, karena kita tidak terbiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita terbiasa mengabaikan tuntutan atas hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.